syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang kami hormati Ketua DPD, Sekum DPD dan seluruh jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua BPU beserta jajarannya. Yang kami hormati, kami cintai seluruh hadirin wal hadirat yang hadir mengikuti menyimak PKS ini. Pengajian Kamis sore bersama PKS, jadi PKS bersama PKS. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka walaupun melalui virtual dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka dzikrullah, dalam rangka kita bersilaturahmi dan niat-niat yang lain. Ya, silakan diniatkan kebaikan-kebaikan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Silakan satu perbuatan ini antum niatkan beberapa niat yang baik, yang sesuai, dan antum akan mendapatkan sesuai dengan niatan antum pahalanya. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat mengokohkan iman kita. Yazdadu imana ma imanihim. Saya yakin ya, sebelum kita bertemu di sini pada saat ini kita punya iman, membawa iman, dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini iman kita bertambah dan bertumbuh. Ya, karena di luar sana banyak sekali godaan-godaan keimanan, tarikan-tarikan duniawi yang akan mampu bisa mengurangi tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Makanya perlu semakin sering kita cas, semakin sering kita dengarkan mau'idhah, tadzkirah, maka kita akan lebih terpelihara keimanan, semangat kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kita ada di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Kalau kalian melewati taman-taman surga gitu, farta'u, maka bermainlah di sana. Itu bersenang-senanglah di sana. Wama riyadul jannah. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga yang ada di dunia? Qala, Rasulullah menjawab, hilakud dzikri. Taman surga yang ada di dunia adalah halaqah-halaqah zikir. Ya, majelis-majelis ilmu. Itu adalah taman surga. Mudah-mudahan kalau kita sering bermain berada di taman surga, kita semakin dekat dan semakin mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan PKS ini, pengajian Kamis sore ini yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera bisa menjadi fasilitas bagi kita semua untuk menambah ilmu, mempermudah jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan sebuah materi yang sesuai dengan kondisi hari ini. Kita berada di awal tahun baru Hijrah, ya. Awal tahun baru Hijriah Muharram 1443 Hijriah. Ini adalah sesuatu momentum sejarah yang harus kita tentunya pelajari, kita kaji, untuk kita ambil pelajaran. Kita mungkin sering mendengar perjalanan-perjalanan yang fenomenal, perjalanan-perjalanan yang membuat kita terpukau, terperangah, takjub. Ya, ada dulu orang Jawa itu ingin bertemu dengan Jokowi, dia mengayuh sepeda keliling Pulau Jawa kan gitu ya.
Wah, kita katakan wah hebat itu luar biasa gitu ya. Mengayuh sepeda kuatan gitu ya. Kemarin waktu 212 Kapilah Ciamis gitu ya, jalan kaki dari Ciamis ke Monas ya itu kan 200 kilo lebih gitu ya, hampir 300 kilo itu luar biasa. Ya, kita acungkan jempol, hebat luar biasa. Ya, itu mungkin perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka duniawi ataupun dalam rangka ukhrawi. Ala kulihal perjalanan-perjalanan yang mengorbankan berbagai macam kemampuan itu sangat menakjubkan. Dan tentu hijrah adalah perjalanan juga, ya. Perjalanan Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya, ini tentu harus lebih menarik bagi kita untuk mempelajarinya. Lebih menarik bagi kita untuk mengkajinya. Ya. Dari sisi perjalanan jarak saja ini sangat jauh luar biasa. 400 km lebih gitu ya perjalanan dari Mekah ke Madinah, ya. Kemudian muatan-muatan ya di samping perpindahan tempat ini juga ini yang tentu harus kita kaji, ya. Karena sejarah itu harus dipelajari. Ya, setiap umat pasti punya sejarahnya, termasuk umat Islam. Ya, la hadira li ummatin, ya, tidak ada kebaikan bagi umat hari ini, gitu ya. Jadi hari ini umat Islam tidak akan mendapatkan dan merasakan kejayaan, kebaikan, ya. Tajhalu madiyah ketika dia tidak mengerti masa lampaunya, gitu. Jadi kalau umat ini nggak tahu sejarahnya, masa lalunya, hari ini pun umat ini nggak bakal merasakan kebaikan, nggak bakal merasakan kemajuan. Wala mustaqbala li ummatin tansa fadailaha. Tidak ada masa depan bagi suatu umat yang melupakan kejayaan-kejayaannya di masa yang lalu, yang melupakan keunggulannya di masa yang lalu, serta jalan-jalan yang ditempuh untuk menggapai kejayaan itu. Makanya ini sesuatu yang wajib sebenarnya umat Islam itu mengkaji sejarah, termasuk sejarah hijrah perjalanan Rasulullah SAW, karena perjalanan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bukan hanya ini mulia, ini agung, ya, bukan hanya karena perpindahan Rasul dari Mekah ke Madinah, ya. Jadi surifat hijratun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la bukan karena intikal min Makkah ila Madinah, karena perpindahan dari Mekah ke Madinah fahasbu, gitu. Hanya itu saja, ya. Walakin surifat, karena hijrah itu mulia, hijrah itu agung, di anaha intiqalun aqdi, karena itu adalah perpindahan terkait keyakinan, intiqalun fikri terkait ideologi pemikiran, ya, intiqal su'uri, ya, perasaan, kejiwaan, ya, yang tadinya, karena hijrah itu kan nuqtatut tahawul, jadi titik perubahan, ya, titik perubahan. Jadi perubahan min halin ila halin, dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang jelek. Umat Islam ya ketika di Mekah tertindas, tidak berdaya, tidak kokoh, tidak kuat, kemudian hijrah, dan setelah hijrah itu berubah minad dha'fi ilal quwwah, dari lemah tadinya menjadi kuat, minad dillati ilal izzah, dari terhina menjadi memiliki kemuliaan, dihormati, disegani. Itu titik awalnya adalah hijrah. Makanya tentu perlu ya hijrah ini kita pelajari, kita dalami, dan kita ambil pelajaran. Hijrah itu ya dimuliakan juga karena dalam hijrah seolah-olah ditampilkan dalam perjalanan hijrah itu hakikatat tadhiyah wa hakikatal hub. Jadi hakikat pengorbanan dan hakikat cinta lihadad din kepada agama. Jadi itu intinya sebenarnya. Kalau umat Islam gitu ya, ada ritual, bukan ritual, ada kebiasaan-kebiasaan, ada pawai obor gitu ya,
ramai-ramai menyambut tahun baru Islam, gitu ya. Ada juga tabligh akbar dan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin diramaikan dengan lomba-lomba dari sisi nilai-nilai keislaman, itu sesuatu yang baik ya. Tapi tentu substansi ya harus terus ditingkatkan sehingga umat Islam ini benar-benar paham, mengerti dan mendapatkan apa inti daripada hakikat hijrah ini. Kemudian what next gitu. Kita mau apa dan apa yang mestinya kita lakukan agar Islam ini bangkit seperti dulu setelah tertindas di Mekah, kemudian diawali hijrah dan setelah hijrah bangkit gitu. Jadi jangan sampai momentumnya kita peringati setiap tahun, tapi umat Islamnya nggak bangkit-bangkit gitu. Makanya topik kita sore ini adalah hijrah dengan kebangkitan umat. Apa yang bisa kita pelajari? Gitu. Karena pelajaran dari hijrah intinya adalah hakikatut tadhiyah wal mahabbah lihadzal din. Gitu. Bagaimana terpupuk dalam diri umat ini kecintaan dan pengorbanan untuk agama ini. Gitu ya. Jadi nya kudu nama semakin setiap tahun gitu diperingati tahun baru hijrah, umat Islam ini semakin cinta dan semakin mau berkorban untuk agamanya. Gitu. Banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil ya dari perjalanan hijrah ini. Saya pelajaran ini mungkin bisa para mustami juga menambahkan. Ya ini cuman catatan-catatan kecil dari apa yang saya baca gitu ya. Kita sharing saja, ya silakan mungkin ada tambahan-tambahan jumlah yang akan disampaikan itu bukan jumlah pembatasan bahwa pelajaran yang bisa diambil dari hijrah itu cuman saya di sini cuman sampai 6 ya, cuma sampai 6 angka, 6 angka yang akan disampaikan ini bukan batasan bahwa cuman itu saja pelajaran. Mungkin ya Bapak Ibu sekalian yang menyimak kajian pada sore hari ini juga punya kajian-kajian dan tambahan-tambahan pelajaran yang bisa diambil kemanfaatannya dari peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, rahimani rahimakumullah. Kita langsung saja pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil ya dari hijrah itu ya sebelum ke sana sedikit lima dal hijrah gitu. Kenapa Rasulullah hijrah? Ya. Kenapa Rasulullah hijrah gitu. Jadi Rasulullah hijrah karena ada seorang anak manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebenaran dan dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan kemaksiatan, jauh daripada kebenaran itu. Ya. Kemudian disampaikanlah apa yang diperintahkan ya dari tersembunyi-sembunyi 3 tahun sampai disampaikan secara terang-terangan ya di Bukit Sofa ya dan disampaikan ya, baru disampaikan ada sampaikan ada penolakan ya sendiri Abu Lahab alihada jama'atan untuk ini saja wahai Muhammad engkau mengumpulkan kami taballaka ya Muhammad celaka engkau wahai Muhammad. Dari sinilah penentangan terhadap kebenaran itu sudah dimulai. Kemudian penindasan, pembunuhan pengikut Rasulullah terus ya berkelanjutan ya seperti itu sampai terjadilah hijrah ya untuk mengamankan agama, mengamankan keimanan. Nah, pelajarannya adalah hijrah itu anal ada wal muharabah lil Islam wal muslimin adaun qadim mundu bidayati hadhihi dakwah. Jadi permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin itu adalah permusuhan yang memang sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi sejak lama. Jadi kalau hari ini ada yang memusuhi Islam, ada yang menentang Islam, ada yang membuli syariat Islam gitu ya. Nah, itu suatu hal yang menjadi biasa, sunnah perjuangan gitu. Enggak aneh karena sejak kemunculan dakwah ini itu sudah terjadi. Ya, Rasulullah manusia yang paling mulia menyampaikan kebenaran pun dimusuhi ya oleh masyarakat ketika itu ya. Dan asas permusuhannya bukan kepada Rasulullah sebetulnya. Karena Rasul itu manusia terpuji, manusia yang jujur, manfaatlah bagi masyarakatnya gitu ya. Jadi penuh manfaat, memberikan kebaikan. Maka sebelum diangkat menjadi Rasul itu digelari Al-Amin oleh masyarakatnya. Karena memang jujur, banyak kebaikan, banyak menolong, banyak membantu,
Tapi setelah Rasul membawa kebenaran, nah di sanalah Rasulullah dimusuhi. Ya, jadi bukan kepada Rasulullah SAW sebetulnya permusuhan itu, tapi kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam surat Al-An'am ayat 33, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad na'lamu, kami tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Sesungguhnya telah membuatmu sedih, membuatmu berduka apa yang mereka katakan. Apa yang orang kafir katakan kepadamu itu membuat kamu sedih. Pamannya sendiri mengatakan taballaka ya Muhammad, itu kamu sedih. Allah juga tahu. Fa innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau, karena sebenarnya apa yang engkau katakan mereka percaya benar. Dan engkau selama ini digelari Al-Amin. Orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Bukan mendustakan engkau, walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang yang dolim, mereka itu ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang engkau bawa, yang engkau bacakan kepada mereka. Itu di surat Al-An'am ayat ke-33. Ya, kadang orang itu ya kalau dalam pergaulan kita, ya kita berbuat baik kepada mereka, ya memberikan bantuan kepada mereka, ya sebelum tahu apa yang mesti kita sampaikan dari kebenaran, karena mereka ikut-ikut saja. Tapi setelah disampaikan kebenaran dakwah ini, misalkan, ya baru ya mereka itu ada yang mungkin pikir-pikir, ada yang kadang langsung membangkang, ada juga yang tentunya merespon kepada dakwah ini. Oleh karenanya, min awamilin nahdoh, salah satu faktor dari kebangkitan Islam ini, kalau umat Islam ingin bangkit, yang pertama adalah ma'rifatu aduwiha. Umat ini harus tahu siapa musuhnya. Jadi harus tahu siapa kawan, siapa lawan. Jangan sampai musuhnya nggak tahu. Dia tidak mengerti siapa musuhnya. Jangan sampai musuh dibela, ditolong, teman justru malah disakiti, didolimi. Ya. Jadi ma'rifatul a'da. Kita harus tahu siapa musuh kita. Umat ini harus tahu siapa yang mestinya dilawan, dimusuhi. Siapa yang mestinya ditolong, dibantu, dan dijadikan sahabat dan teman. Diberikan kasih sayang dan cinta oleh kita semuanya. Dalam surat 5 ayat 82 Allah sudah menyatakan, ya, memberikan informasi kepada kita. La tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladzina amanu, engkau akan mendapatkan orang yang paling memusuhi, yang paling enggak senang kepada orang-orang yang beriman itu siapa? Al yahuda wal ladzina asyraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Gitu. Jadi itu Quran sudah menegaskan bahwa orang Yahudi itu adalah musuh. Yahudi adalah musuh kita. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dari perjalanan hijrah ya kita mengambil pelajaran bahwa permusuhan as-sira bainal haq wal batil itu akan senantiasa ada, terus madin ila yaumil qiyamah, akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan penentang kebenaran yang paling utama adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi, waladin asyraku, ini adalah an-Nasara, ya. Orang yang musyrik. Wa filamakumullah, ya. Tentu dalam Islam, ya dalam Islam Islam hadir ya ke dunia ini liyudhirahu ala dini kulli. Supaya Islam ini menang, memimpin seluruh entitas yang ada di muka bumi ini. Islam harusnya menjadi leader, pemimpin. Islam mengendalikan, bukan dikendalikan. Islam itu memimpin, bukan dipimpin. Islam itu mendominasi, bukan didominasi. Ya. Tapi ya, ada orang yang fobia Islam. Kalau Islam memimpin, khawatir begini, khawatir begitu. Padahal Islam sudah mengajarkan kepada kita, meyakinkan kepada umat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu ketika memimpin akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, karena ajaran Islam memang seperti itu. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa ketika Islam ini memimpin, terwujud rasa aman, terwujud kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dan begitu. Benar, memang ada the darkness of history of Islam. Ada sejarah kelam dalam sejarah Islam pun. Tapi sejarah Islam yang sudah berjalan didominasi oleh kemakmuran,
yang terwujud dalam kepemimpinan Islam yang terjadi. Itu seperti itu. Kalau kita baca sejarah. Dalam ayat yang lain juga dalam Allah menyampaikan sunatut tadawul, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya. Ini cerita tentang perang Uhud, ya. In yamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum misluh. Ketika kalian hari ini wahai orang beriman ditimpa kekalahan, orang kafir juga dulu ketika perang Badar mereka mengalami kekalahan, dan itu sesuatu yang pedih dan menyedihkan, yang menyakitkan. Jadi karena eleh mah sakit gitu. Kalah itu tidak enak gitu ya. Itu orang beriman seperti itu kata Allah. Ketika kalian hari ini merasakan kesedihan, duka cita karena kekalahan, orang kafir pun di perang Badar sama merasakan itu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari dipergilirkan di antara manusia. Di ujung ayat itu Allah mengatakan wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi roda dunia ini terus berputar. Kita kadang di bawah, kadang di atas. Sejarah dulu telah berjalan, Islam ada di atas. Dan bukti-bukti kemakmuran sangat-sangat banyak faktanya. Kemudian hari ini dunia dipimpin oleh Vulkan Jabarian. Raja-raja diktator yang tidak mewakili aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya begini adanya, ya. Dan akan terus berputar, Dan orang Islam itu ketika dari bawah menuju atas, dalam menggapai kekuasaan tidak boleh kita melakukan kedoliman. Dan ketika kita sudah di atas memimpin dan berkuasa, kita pun dilarang berbuat dolim kepada masyarakat yang dipimpin. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam. Itu pelajarannya pertama. Jadi faktor yang membuat kita bisa bangkit adalah kita harus ma'rifatul a'da. Kita harus tahu siapa musuh kita, siapa lawan kita, sehingga kita bisa bersiap-siap dan terus waspada. Jangan sampai ada musuh justru dijadikan teman dan sahabat yang nanti akan merongrong jalan perjuangan ini menjadi kotor. Pelajaran yang kedua dari hijrah ini adalah hijratul ma'asi wa dzunub wal akhlaq ad-damimah. Jadi hijrah itu adalah meninggalkan kemaksiatan, dosa, dan akhlak-akhlak yang tidak terpuji, yang tercela. Ya, karena hijrah itu walaupun yang tampilnya adalah perjalanan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, hijrah tempat, tapi hakikat hijrah seperti yang disampaikan adalah al-hijratu min halin ila hal. Perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Dari buruk menjadi jelek. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Dalam hadis Bukhari disampaikan seperti itu, bahwa orang muslim yang sebenarnya adalah orang yang tidak mengganggu orang muslim lainnya dengan tangan ataupun dengan lisannya. Jadi lisannya, tangannya terpelihara, terjaga sehingga tidak melakukan kedoliman, ya, orang muslim itu. Wal muhajir, orang yang hijrah, yang benar-benar hijrah itu man hajaro manahallahu anhu, siapa orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hakikat hijrah yang tentu ya hari ini harus terus ada di dalam diri dan sikap kita. La hijrata badal fathi walakin jihadun wa niyyah. Ini kan hijrah, tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah sudah futuh gitu ya. Mekah sudah futuh, sudah dibenangkan, dan sampai hari ini Mekah itu menjadi bukan negeri musyrik, bukan negeri kafir, tapi negeri yang didominasi oleh keimanan, oleh kebenaran, oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakin jihadun wa niyyah, tapi yang ada adalah jihad dan niat kita untuk terus berjihad, berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun ya kita ketika dalam situasi aman, kondisi aman, tidak tertekan, ya kita nggak berhijrah. Kita niatkan untuk berjihad, terus berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi min awamilin nahdoh, kalau umat Islam ingin bangkit, ya umat Islam harus bertakwa, beriman, jauh dari dosa, jauh dari maksiat, jauh dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji,
dari akhlak-akhlak yang tercela dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya, jadi umat ini harus terbebas dari itu semua. Sing saroleh, sing balager, gitu. Iman harus bertambah, harus bertumbuh, ya. Ketakwaan harus meningkat. Karena ya ketika umat Islamnya banyak berdosa, banyak maksiat seperti yang dilakukan oleh orang kafir, ya sulit kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama tunsaruna bidunubi a'daikum. Kalian itu ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Jadi umat Islam, siapapun itu, penting umat Islam kalau ingin menang, ingin jaya, ingin memiliki izah kembali, harga diri kembali, maka umat Islam harus berupaya semaksimal mungkin menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena logistik kita tentu tidak sama dengan logistik mereka, ya. Maka kita perkuat dengan keimanan, jauhi kemaksiatan. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah darsu as-sabr. Pelajaran as-sabru was-sabat. Pelajaran sabar dan pelajaran teguh yang tergambar dari apa yang dialami oleh orang-orang beriman di Mekah ketika itu. Jadi para sahabat Nabi di Mekah, ya, sebelum hijrah, mereka itu memberikan gambaran, memberikan tampilan bagaimana as-sabru was-sabat ala hadad din. Bagaimana sabar dan teguh tetap memegang kebenaran ini. Ya, ala kulli anwa'il ta'dzib. Menghadapi berbagai macam siksaan. Siksaan yang bermacam-macam, tapi mereka tetap teguh, tetap sabar menghadapi itu semua. Kisah Bilal bin Rabah, kisah Ammar bin Yasir, dan orang-orang yang disiksa oleh orang-orang Quraisy, itu adalah kisah yang harus memberikan pelajaran bagi kita untuk tetap tagah, tetap sabar dan teguh dalam kebenaran ini. Jadi orang Islam kalau ingin bangkit, ya harus sabar dan harus sabat di dalam jalan perjuangan ini. Bahkan permusuhan kepada Islam, penentangan kepada kebenaran itu, ya, oleh Warqah bin Naufal itu sudah diinformasikan bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad ini akan membuat ya orang-orang itu memusuhi kamu. Sampai Siti Khadijah itu bertanya, emang Nabi Muhammad gitu bertanya, emang orang-orang akan memusuhi saya gitu. Kata Warqah bin Naufal, benar, mereka akan memusuhi kamu dengan apa yang kamu bawa. Kalau saya hidup nanti, saya akan menjadi penolongmu. Cuman Warqah bin Naufal mati sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasulullah menyampaikan dakwahnya selanjutnya. Jadi umat ini akan bangkit kalau sabar, kalau teguh, memegang teguh kebenaran apapun yang terjadi, apapun godaan. Sabat itu dua, as-sabat amama matomil hayat. Sabat menghadapi kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena banyak orang yang tidak teguh memegang kebenaran ketika dilapangkan dunia ini. Ketika diluaskan baginya, dihamparkan baginya dunia. Dunia ini dimudahkan. Orang tidak sahabat yang tadinya berjuang lantang gitu ya. Berteriak lantang di jalanan, memperjuangkan kebenaran, meneriakkan kebenaran, memekikan takbir perjuangan. Kemudian setelah diberikan ke lapangan sarana, fasilitas, ya, gaji yang besar, kemudian tidak sahabat memperjuangkan kebenaran, tergoda dengan rayuan-rayuan dunia, ya. Jadi ini juga perlu sahabat, as-sabat amama matomil hayat. Karena Rasulullah juga begitu dalam dakwah. Ya, diuji oleh orang kafir, mau diberikan wanita tercantik, diberikan harta banyak, diberikan juga kekuasaan ketika itu, ya. Tapi Rasulullah ketika itu menolak. Jadi kesenangan-kesenangan duniawi ini jangan sampai membuat kita tergoda. Yang kedua, amamas syadaidi wal mihan. Sabat menghadapi berbagai macam yang tidak menyenangkan.
berbagai macam ujian-ujian, berbagai macam mihnah ya yang disampaikan oleh orang-orang yang memusuhi Islam kepada kita. Hari ini banyak terjadi. Jadi kalau dakwah itu nyaman-nyaman saja, enak-enak saja, gitu ya, perlu dipertanyakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang pendosa itu kepada orang yang beriman yang taat itu yadhakun, nyalengserikan gitu. Jadi kalau kita dalam benar disengserikan batu ya minimal begitu tantangannya ya. Kemudian dibully di medsos ya wajar saja. Wa idamaru bihim yatagomazun, ya mereka tingkat cewis di medsos ya membuli dan sebagainya. Itu hal yang biasa di dalam perjalanan perjuangan menegakkan kebenaran ya. Sampai ujungnya dalam surat Al-Anfal, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka au yukhrijuka au yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi mihnah, ujian dalam menegakkan kebenaran ujungnya adalah kita dipenjara, diusir sampai dibunuh. Memang itulah makar dari musuh-musuh Allah, tapi Allah mengatakan wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Orang-orang beriman di Mekah itu mereka begitu teguh ya. Ammar bin Yasir, keluarganya ketika disiksa, diintimidasi ya, Rasulullah hanya mengatakan sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah ya. Sabarlah wahai keluarga Yasir karena Allah menjanjikan surga bagimu. Kemudian dalam hadis Khobab bin Arad ya, pernah juga beliau menyampaikan ya, kami menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tastangsiu lana gitu. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau minta tolong, minta bantuan kepada Allah buat kami? Ala tad'ulana, tidakkah engkau berdoa kepada kami agar kami diringankan gitu ya siksaan dalam keimanan ini gitu. Tapi Rasulullah SAW ketika itu hanya menyampaikan ya, bahwa zaman dulu ada orang-orang dalam menegakkan kebenaran, mempertahankan keimanan, ada orang yang digali tanah, kemudian ditanam badannya, kemudian didatangkan gergaji, kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Ya, tapi mereka tetap bersabar, tetap komitmen dalam keimanannya. Sekasar nama ieu macana naon gitu. Kalau melihat itu gitu ya, apalagi kita jadi orang teh berjuang teh meureun cana naon dibandingkan dengan as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu di dalam keimanan, apalagi dibandingkan dengan para sahabat ketika itu ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap terus berjuang, sabat, teguh dalam kebenaran ini apapun yang terjadi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada surabi adalah al-amal wattafaul wa adamul ya'si wal kunut. Jadi kita harus tetap optimis apapun yang terjadi ya, dan jangan putus asa ya. Jadi kita jangan putus asa, tetap harus optimis apapun yang terjadi. Kita harus yakin al-mustaqbal li hadzal din, bahwa Islam ini ke depan akan jaya, ke depan akan menang. Ya, sepahit apapun kondisi, separah apapun kondisi umat Islam, kita harus yakin kemenangan ada di tangan umat Islam. Ya, kalau kita merasa tidak yakin menang, itu kita berarti sudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hari ini ya, umat Islam saya rasa nggak berdaya di negeri yang mayoritas, kadang rasulnya dihinakan, syariatnya dihinakan, Al-Qur'an dihujat, bahkan Tuhannya juga dihujat, ya. Tapi kita kadang tewalakaya gitu, teu bisa nanaon gitu, rek amek jadi amek kapegung gitu ya. Soalnya ini kan yang menjadi situasi dan kondisi kita. Tapi apapun situasi dan kondisi yang dialami umat Islam hari ini, kita tetap harus optimis, harus yakin bahwa masa depan itu ada di tangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Khobab bin Arad tadi ya disampaikan bahwa di ujung hadis itu ya disampaikan bahwa Islam itu nanti akan sampai ke seantero dunia gitu.
hatta yasiru raqib min son'a ila hadramaut la yakhaufu ilallah. Sampai ada orang melakukan perjalanan ya dari Son'a ke Hadramaut, tidak ada yang dikhawatirkan, ditakutkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya, dan khawatir ada serigala yang memakan kambing-kambingnya. Itu aja. Saking amannya. Jadi Islam itu menyebar ke seantero jagat raya dan terwujudlah rasa aman dan kemakmuran ya, terwujud di tengah umat, sehingga begitu kondisinya. Itu disampaikan ya ketika orang-orang mukmin di Mekah itu mendapatkan siksaan, dan setelah Rasul menceritakan bahwa zaman dulu ada orang-orang yang disiksa lebih daripada orang-orang beriman di Mekah ketika itu ya. Artinya tetap harus optimis, tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa gitu ya, apapun yang kita alami hari ini. Kemudian pelajaran yang kelima adalah al-badlu wal ato wal isar. Ya, kita harus berkorban, memberi ya, tadhiyah al-ghorizah. Terus berkorban yang banyak, yang hebat luar biasa dalam menegakkan kebenaran. Ya, bahkan al-isar. Isar itu adalah aqsa al-ukhuwah. Jadi a'la manazilul ukhuwah. Jadi posisi ukhuwah yang tertinggi adalah isar. Ini kita dapatkan dalam apa yang dilakukan oleh kaum Ansor. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang sudah mendahului, yang sudah menempati Madinah, artinya penduduk Ansor, penduduk Madinah, wal iman, dan sudah beriman ya. Yuhibbuna man hajaru ilaihi, mereka mencintai siapa yang hijrah kepada mereka dari orang Quraisy, dari orang-orang beriman dari Mekah. Mereka mencintai. Yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka berikan rumahnya, berikan jongkoknya, berikan segala yang dimilikinya kepada orang yang berhijrah, ya. Itu. Dan mereka lepas aja gitu. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Jadi ngaguluyo itu lepas, membantu sesama orang yang beriman. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengedepankan, mendahulukan orang-orang yang berhijrah walaupun mereka membutuhkan. Inilah isar. Ya, ini sejarahnya sudah sering kita baca, ya tinggal kita aplikasikan. Orang beriman itu kalau dia pelit, maka sulit dia akan bangkit. Jadi orang beriman, orang mukmin ini kalau masih pelit, tidak mau berkorban, tidak mau membantu, tidak mau menolong, apalagi sampai kepada isar, maka sulit umat ini akan bangkit. Salasun muhlikat. Ada 3 yang menghancurkan, membinasakan. Suhun muto. Ya. Jadi pelit yang terus diikuti. Ya, wahawan mutabah, hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsi. Maka di ujung ayat tadi tentang orang-orang Ansar mengatakan wa mayyuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang siapa yang dipelihara dirinya dari sifat kikir, diselamatkan dirinya dari sifat pelit, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Maka umat Islam ya min awamilin nahdoh, kalau ingin bangkit, ingin menang, maka dia harus banyak berkorban, harus banyak memberi, dan harus selamat dan bersih dari sifat pelit, ya sifat kikir. Jadi kalau orang beriman itu sudah tidak mau berkorban, sudah pelit ya, untuk menyumbang masjid, nyumbang madrasah, nyumbang untuk perjuangan, ya sulit umat ini akan bangkit ya. Uang itu kalau kita punya uang, punya harta, yang pertama gunakan uang harta kita itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, yang menjaga kita dari kematian, min daruriyatil hayat, kebutuhan hidup. Sebab untuk kebutuhan hidup ya kadang yang haram pun jadi halal kalau memang itu dibutuhkan. Makanya kita berusaha mencari duit ya dalam rangka mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kita salurkan harta kita adalah untuk menyempurnakan ibadah. Ada ibadah yang langsung dengan harta, ya zakat, infak, sedekah. Ada juga yang sempurna dengan harta kita. Bahkan ibadah, sholat pun ya pakai baju yang terbaik, baju yang bersih, ya untuk menyempurnakan ibadah kita. Ya.
Kemudian untuk sosial, masyarakat kita bantu ya, pokoro, masakin, anak-anak yatim ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu adalah lid dakwah wal jihad. Ya, yang kebutuhannya unlimited. Uang kita, harta kita adalah untuk dakwah, untuk jihad, untuk perjuangan. Kalau masih ada sisa, silakan dinikmati. Ya, Allah tidak melarang kita menikmati hasil usaha kita, hasil jerih payah kita. Ya, silahkan. Qul man harrama zinatallahi allati ukhrija li ibadihi. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya ya khalisatan yaumal qiyamah. Jadi enggak ada yang diharamkan. Yang penting datiyahnya halal, usahanya benar, silakan dinikmati. Ya, silakan dinikmati. Tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau di dunia ya orang teh parebut jeung orang kafir. Ya, parebut dengan orang kafir. Makanya ada khalisatan yaumal qiyamah. Kalau di hari kiamat khalisah, ya. Kita tidak bersaing, tidak berebut dengan orang-orang kafir. Jadi kalau toh kita berusaha banyak duit, kumpul-kumpul duit gitu ya, untuk menyempurnakan ibadah, kemudian untuk ibadah sosial, bantu masyarakat, untuk dakwah dan perjuangan, dan habis orang teh teu kaburu bersenang-senang dalam dunia ini tidak seperti orang lain, ya. Da duit ta'uh misalkan, tenang aja, Allah akan berikan ganti kita bersenang-senang di akhirat yang tidak akan parebut dengan orang-orang yang kafir. Bahkan di dunia ini kalau kita lihat orang kafir justru lebih mereka menikmati dunia ini, tidak ada batas. Kemudian yang terakhir ya pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW adalah itmamut tawakkul, menyempurnakan tawakal dari peristiwa hijrah ini. Rasulullah SAW, jadi tawakal itu yang sempurna. Ya, tawakal itu pada prinsipnya adalah amal hati. Itu yang intinya tawakal. Walaupun harus disertai dengan al-akhdhu bil asbab. Melakukan sebab-sebab. Kalau ingin menang, lakukan ikhtiar sebab-sebab yang menyampaikan kita kepada kemenangan. Tapi hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhdhu bil asbab, melakukan ikhtiar itu adalah sunnatun nabi. Sunnah nabi. Ya. Kemudian ta'alluqul qalbi billah itu adalah halun nabi, kondisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita ikuti. Dalam hijrah bagaimana Rasul berikhtiar maksimal agar bisa sampai ke Madinah. Ya. Ali bin Abi Thalib suruh tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Abu Bakar menyertai. Abu Bakar mengorbankan anak laki-lakinya Abdullah. Kemudian anak perempuannya Asma binti Abu Bakar. Ya. Kemudian Abdullah bin Uraikid juga. Dan banyak lagi ikhtiar yang maksimal agar Rasulullah selamat sampai Madinah dalam perjalanan. Jalannya juga bukan jalan yang biasa dilalui para kafilah dagang dari Mekah ke Madinah, tapi mencari jalan yang lain. Tapi ketika Rasul bersembunyi di Gua Sur dan orang-orang kafir sudah mengepung gua itu kan kayaknya ikhtiar Nabi itu nggak ada artinya tuh. Hilang semua. Sampai Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua mengatakan seandainya mereka dongkok gitu ya. Seandainya mereka itu orang kafir dongkok, melihat ke bawah, udah habis. Artinya kan ikhtiar rekayasa yang sudah dilakukan agar selamat, guys, gunana, manfaatnya habis semua. Itu. Tapi Rasulullah itu luar biasa. Ya, menenangkan Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan berduka, jangan bersedih, Allah bersama kita, itulah tawakal. Ya. Jadi ikhtiar maksimal, tapi ikhtiar maksimal itu la yadur wa la yanfa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, musabbibul asbab, yang menjadi penyebab segala sebab terjadi di muka bumi ini. Itulah tawakal. Maka tawakal itu adalah ittirabul jawarih bil asbab wa sukunul qalbi billah. Jadi anggota badan kita terus berupaya semaksimal mungkin melakukan sebab-sebab keberhasilan, sebab-sebab kemenangan, sebab-sebab kejayaan, tapi hati kita tentram, tenang,
dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya orang yang bertawakal itu kalau dia sukses, dia diberikan kemenangan sesuai dengan yang dicita-citakan, dia tidak akan pernah sombong dengan apa yang sudah dilakukan. Saya atau gitu, udah orang atau pihak segala rupa, matak lagi berhasil, nggak seperti itu. Dan kalaupun gagal, tidak diberikan kemenangan dan kejayaan sesuai yang dicita-citakan, dia pun tidak putus asa, karena ini semua yakin adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah min awamilin nahdoh. Jadi faktor-faktor yang akan membuat umat Islam itu bangkit, yang pertama adalah ma'rifatul ada. Ketahui siapa musuh kita. Kita harus tahu lingkungan strategis kita, siapa musuh, siapa lawan, siapa kawan. Yang kedua, kita harus jaga iman, tingkatkan ketakwaan, jauhi dosa dan maksiat, karena kita dibantu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa dan kemaksiatan dari musuh-musuh. Kalau musuh dan kita sama berdosa, kita pasti kalah. Kemudian kita harus sabar, teguh di jalan kebenaran ini, karena menegakkan kebenaran pasti akan senantiasa ada tantangan. Teguhnya dalam dua hal, yaitu menghadapi nikmat duniawi dan juga menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Kemudian yang keempat adalah tetap optimis apapun yang terjadi, jangan pernah putus asa, tetap yakin bahwa al-mustaqbal li hadzal din, bahwa kemenangan masa depan itu ada di tangan Islam. Gak penting kita nungkulan jeung henteu Islam itu menang dan jaya, tapi yang paling penting adalah kita memberikan sumbangsi kontribusi untuk kejayaan itu. Kemudian yang kelima, kita harus banyak berkorban, banyak memberi, banyak berkontribusi apapun itu, seperti Abu Bakar Siddiq, ya, hartanya, dirinya, anaknya perempuan, anaknya laki-laki dikerahkan semua untuk kepentingan hijrah, memperjuangkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah tawakal sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, al-akhdhu bil asbab, melakukan sebab-sebab apapun yang bisa menyampaikan kepada kejayaan, tapi itu jangan dituhankan karena Allah yang menentukan. Tetap hati ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan dalam kajian sore kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan 6 pelajaran yang tadi disampaikan ini bukan pembatas, sekali lagi ini hanya catatan-catatan dari apa yang saya baca. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita berjuang di PKS ataupun yang lain, umat Islam yang lain, berjuang dengan wadah-wadah yang lain, bisa mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW, dan kita bekerja sama bersatu padu, ya, karena bukan hanya PKS yang bisa menjayakan ini. Kalau PKS sendiri sulit tentunya. Kita perlu dengan yang lain juga bekerja sama, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada dakwah ini, kepada Islam ini, di bumi kita tercinta Indonesia, wabil khusus tentunya di kota Tasikmalaya ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz yang sudah memaparkan, menjelaskan tentang hijrah dengan segala hikmahnya, dengan segala pelajaran yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita kaum muslimin, sehingga kita bisa bangkit kembali mencapai kejayaan seperti di masa yang lalu. Kemudian insya Allah para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para penggemar PKS TV, insya Allah ke depan kita akan mengudara kembali. Kamis sore akan mengadakan seperti biasa kajian Kamis sore, yang insya Allah kami sudah mempersiapkan para asatid yang yang muda-muda tentunya. Ustaz Agus juga masih muda ya, luar biasa. Semangatnya terutama masih muda ya. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bulan hijrah akan membangkitkan semangat hijrah ke depan ya, hijrah manawiyah tentunya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya, sekali lagi Islam itu betul-betul bisa bangkit memimpin peradaban dunia, yang insya Allah akan lahir dari Indonesia tentunya ya. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuan Ustaz. Assalamualaikum, Bang Jani. Ya. Kumaha Pak Kades? Punten sih, ada bener tuh. Selamat.